Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan kajian ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat Jumat, yaitu sunnat-sunnat untuk khatib. Kemudian diiringi dengan salawat serta salam, semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah pula kita sama-sama berniat i'tikaf atau memperbaharuinya dengan niat nawaitu an a'taqifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita akan lanjutkan sunnat membaca di dalam rakaat pertama sesudah Fatihah surah Jumat. Amun hafal ya kalau surah Jumat atau surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal, ya, sabbihisma rabbikal a'la, itu sunat membaca. Sedang dalam rakaat kedua surah Al-Munafiqun, amun hafal juga ya kah? Kada hafal kada kamu membaca. Atau Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Al-a'lanya sadang, maka al-a'la, al-ata itu sadang panjangnya ya kalau. Namun itu tadi tak panjang sedikit, ya kah? Surat Jumat tak panjang sedikit, surat Al-Munafiqun tak panjang pada al-a'la tadi. Itu sunnat. Artinya apabila jadi imam, ya kah? Siap-siap membaca yang disunatkan ini ya kah antara dua, ya kah? Nah, surat Jumat misalnya hafal atau kada hafal Al-A'la sabbihisma rabbikal, ya kah? Dan surat Al-Munafiqun ayat yang kedua setelah Fatihah atau Al-Ghasyiyah, ya kah? Nah, itu suratnya yang sunat dibaca. Jangan sholat Jumat kul ya alon kulhu pendekan benar. Terlalu pendek benar. Tetapi surah Al-Jumu'ah
lebih utama dari membaca surah Al-A'la tadi. Surah Jum'ah lebih utama dari surat Al-A'la karena panjang. Ya. Dan Al-Ghasyiyah. Kalau surat Jum'ah dan Al-A'la tidak dibaca pada rakaat pertama, maka dapat dibaca gantinya ialah surat Al-Munafiqun atau Al-Ghasyiyah. Namun misalnya di rakaat pertama ialah tidak bisa membaca surat Al-Jum'ah atau Al-A'la, dapat dibaca gantinya jadi ialah surat Al-Munafiqun atau Al-Ghasyiyah. Dan pada rakaat yang kedua dibaca surat Al-Jum'ah atau Al-A'la. Nah, berbaliklah. Dan jangan membaca lagi surat Al-Munafiqun dan Al-Ghasyiyah yang telah dibaca pada rakaat pertama. Kalau sudah dibaca rakaat pertama, kalau dosa lagi rakaat kedua ya. Apabila pada rakaat pertama tidak membaca surah Jum'ah atau surat Al-A'la dan pada rakaat kedua tidak membaca surah Al-Munafiqun atau Al-Ghasyiyah, maka hendaklah digabungkan membaca kedua surat itu pada rakaat kedua. Digabungkan membaca surat itu pada rakaat kedua. Yakni dibaca surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun, panjang lagi, dan surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Amun misalnya kada kau membaca jadi di rakaat pertama, baca pada rakaat kedua, artinya saking dianjurkannya lah membaca surat ini tadi. Agar di dalam sholatnya tetap membaca kedua surah itu. Agar di dalam sholatnya tetap membaca surah itu tadi ya, karena ini sunnah. Sunnah itu artinya nang digawi Nabi. Jadi kita sedapat mungkin mengikuti sunnah itu. Amun lain pada itu nang dibaca, berarti kita kada mengikuti sunnah ya kan, keluar dari sunnah. Di dalam hadis diterangkan, ini dalam hadis nih, man qara'a uqba salamihi minal jumu'ati qabla ayyusanniya rijlahu wa qabla ayatakallama al-fatihata wal ikhlasa wal mu'awwizataini sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhara wa utiya minal ajri bi adadi man amana billahi wa rasulih wa khufidha lahu dinuhu wa dunyahu wa ahluhu wa waladuhu. Artinya barang siapa yang membaca surat Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 7 kali sesudah memberi salam sholat Jumat, sebelum ia mengubah kakinya dari kedudukannya dan sebelum berkata-kata, niscaya diampuni Allah segala dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan dianugerahkan Allah pahala sebanyak jumlah orang yang beriman kepada Allah, Rasulnya, ya, dipeliharakan baginya agamanya, dunianya, isi rumahnya, dan anak-anaknya. Ini wiritan setelah selesai sholat Jumat, ya kan? Jadi yang dibaca Al-Fatihah ini sebelum batis ini sebelum berubah. Artinya jangan berubah dulu dari tahiyat akhir itu nah.
Jangan diubah-ubah dulu posisinya. Lalu baca surat Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq ya 7 kali, dan An-Nas 7 kali. Siapa kau membaca itu tadi? Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya kan? Dan diberikan pahala sebilang-bilangan orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Pulang tambahannya bonus. Dan dipelihara baginya agamanya, dunianya, dan keluarganya dan anak-anaknya. Dipelihara Tuhan, isi rumahnya kita ya, dan anak-anaknya. Nah itu siapa kau membaca yang itu tadi ya kan? Nah, ini wiritan di Martapura kayak itu wiritan orang ya kan? Yang dibaca di setelah Jumat di At-Taqwa kayak itu juga ya kan? Di At-Taqwa. Nah tahu di lain lah, namun di sini pada tahu lah apa yang dibaca setelah salam Jumat tuh, sholat Jumat? Apakah subhanallah aja kah? Ayat kursi subhanallah lah kebanyakan itu aja dibaca. Nah padahal ada bacaan ini hadis nih. Sayang kada dibaca ya kah? Karena fadilahnya itu dosa-dosa kita yang telah lalu yang akan datang diampuni. Dan pulang kada itu aja. Biarkah diberikan pahala sebilang-bilangan orang yang beriman. Tambah lagi dipelihara agamanya, agama kita terpelihara, dunia kita terpelihara, harta-harta kita ya kan, dan isi rumah kita pun terpelihara, dan anak-anak juga terpelihara. Amun kada menggawi ini rugi benar rasanya, ya kan? Maka Jumat seminggu sekali seminggu. Nah, jadi ada jaminan ya kak kawan membaca ini tadi Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Wal Nas 7 kali, ya kan? Diampuni dosa kita sampai Jumat yang akan datang. Yang daerah hulu diampuni, yang akan datang diampuni, kan dapat pengampunan. Nah, ya kah? Ini tergantung kita aja nih, kawah kada memakai ini ya kah? Sudah dapat ilmunya ini kawah kada memakai atau kada gitu nah. Amun kada memakai kan kada dapat amannya, kada bermanfaat ilmunya kita pelajari yang lah, mungkin kada dipakai juga. Tahu aja sudah ya kah? Tahu tapi kada dipakai. Sayang kalau. Nah itulah artinya wiritan yang dibaca setelah selesai sholat Jumat, tapi posisi kaki tadi jangan berubah dahulu. Posisi kaki itu seperti kita tahiyat akhir. Amun kita alih posisinya ada lagi anunya manfaatnya itu ya kan? Karena itu pangsyaratnya sudah posisi kaki kita ini jangan berubah. Kalau pun sudah tahiyat lo bersila aja langsung ya kan, nah itu luput sudah panat aja. Malah penglawasnya ya kah? Apalagi membaca lambat, malah lawasnya. Tapi membaca laju-laju aja ya kah? Laju-laju aja membaca. Tak laju sedikit tuh, jangan lambat benar ya, kasihan manu panat batis ya kah? Nah, kemudian pasal berikutnya sunat Jumat. Apa aja yang digawi ya kah untuk sunat Jumat itu? Sunat mandi bagi orang yang menghadiri sholat Jumat sekalipun tidak wajib menghadirinya. Sunat mandi bagi orang yang menghadiri sholat Jumat sekalipun tidak wajib menghadirinya. Kayak apa misalnya kayak kanak-kanak tuh kan? Belum wajib lagi kada sampai umur, tapi yang menghadiri Jumat juga itu sunat mandi ya kan? Mandinya mulai kapan?
mulai subuh sudah disunatkan mandi ya kan. Kalau misalnya nang terabdol itu parak tulak ke masjid nah situ mandi itu nang terabdol. Tapi misalnya kada kawajua mbah subuh ka mandi kada apa nyatakan salat ini mandi salat Jumat mandi apa hari Jumat itu sunat. Baik menghadirinya itu wajib atau kada ya kan. Nah apalagi wajib menghadiri kayak nang tuha sudah ya kan balik sudah barakal itu diwajib apa disunatkan mandi sebelum menghadiri sholat Jumat tadi. Mandi dilaksanakan bukan karena hari Jumat tetapi karena hendak menghadiri sholat Jumat yang berbeda dengan mandi hari raya. Disunatkan mandi sekalipun orang yang tidak menghadiri sholat hari raya. Itu hari raya ya kan bedanya. Kalau hari Jumat ini yang sunat mandi itu orang yang hadiri aja. Yang hendak hadir sholat Jumat aja ya kan. Amun kada menghadiri kada sunat mandi. Lain kalau hari raya. Kalau hari raya itu disunatkan mandi hari raya. Baik yang orang yang sembahyang, orang yang hadir atau orang yang kada sembahyang tetap sunat. Waktu mandi itu semenjak terbit fajar, ya kan, subuh. Semenjak terbit fajar dan sunat melambatkannya sampai saat hendak pergi sholat, ya kan. Itu sunat, melambatkan tadi. Supaya apa namanya paparak tulak ke masjid hanya mandi, nah itu sunat. 2 kali sunatnya, ya kan. Sunat mandi sudah ya kan, mandi Jumat ya sunat sudah, kemudian melambatakannya itu nah sunat dia pulang. Kemudian sunat bagi yang lain dari imam pergi ke masjid semenjak terbit fajar agar memperoleh pahala yang sangat besar. Ya kan, ini bagi yang selain imam, maksudnya itu ke masjid itu tasungsung sedikit ya kan, basungsung. Amun di sini nih terbit fajar sudah disunatakan ya kan, subuh. Agar memperoleh pahala yang sangat besar ya kan, karena diterangkan di dalam hadis yang sahih, barang siapa mandi hari Jumat lalu pergi ke masjid pada waktu yang pertama, maka pahalanya seperti pahala memberi sedekah seekor unta. Nah, ini yang datang pertama. Ya kan, mandi, kemudian yang datang paling pertama, artinya nang lain tuh kada ada lagi, nya sudah berdahulu pertama. Nah itu nang kaya bersedekah seekor unta. Barang siapa yang pergi pada waktu yang kedua, ia mendapat pahala seperti memberikan sedekah seekor sapi. Waktunya sudah yang kedua, artinya sudah ada orang nih. Nah, luput yang pertama, ada orang sudah. Nah. Barang siapa yang pergi pada waktu yang ketiga, mendapat pahala seperti memberikan sedekah seekor kambing. Jadi bahalus dia ya kan, bahalus. Nah tadi unta paling pertama, yang ketiga waktunya kambing yang bertanduk kambingnya. Barang siapa yang pergi pada waktu yang keempat, mendapat pahala seperti bersedekah seekor ayam. Halus benar lah, ayamnya lagi. Dan barang siapa yang pergi pada waktu yang kelima, sama seperti bersedekah sebiji telur. Nah, bagus benar. Paling moncit sebiji telur. Ya, itu paling datang paling di belakang lah. Artinya belum mau khutbah lagi nih orang, belum khutbah lagi, ya kan? Nah, belum khutbah lagi. Amun sudah orang sudah khutbah datang. Ya kah? Bah.
Parai lalong itu kada dapat antalo gini. Kada dapat. Dalam riwayat yang lain yang sahih, pada saat yang keempat mendapat pahala seperti pahala memberikan sedekah seekor ayam, dan pada yang kelima, pada waktu yang kelima mendapat pahala seperti pahala memberikan sedekah seekor burung, ada jawaban kata ya, yang jinak, dan pada waktu yang keenam seperti memberikan sedekah sebiji telur. Jadi paling halusnya. Dan dalam riwayat lain diterangkan bahwa pada waktu yang keempat mendapat pahala seperti memberikan sedekah seekor bebek. Pada waktu yang kelima mendapat pahala seperti pahala memberikan sedekah seekor ayam, dan pada waktu yang keenam mendapat pahala seperti pahala memberikan sedekah sebiji telur. Jadi beda-beda ya kan, cuman pada intinya sama aja ya kan, artinya pahalanya tuh berhalus sampai akhir halusnya. Nah itu bagi orang yang bukan artinya selain imam. Disunatkan datang itu basungsung, datang lebih awal gitu. Imam tidak disunatkan bersegera turun ke masjid, namun sunat bagi imam turun ke masjid pada saat hendak memulai menyampaikan khutbah. Nah, lain pada imam ya kan. Kalau imam ini malah disunatkan berdiri, karenanya anak memberi khutbah. Jangan datang kayak orang seperti jadi khotib datangnya ya kah? Ya kah? Arti jadi khotib itu lambat datangnya. Nah, itu bagi khotib imam itu sunat melambatakan, ya kah? Arti lambat tuh pas datang tuh pas hendak naik aja sudah gitu. Nah itu sunat. Nah kalau yang lainnya itu sunat basungsung, ya kah? Badadahuluan di kita. Siapa yang terdahulu datang lebih awal itu tadi sama bersedekah seekor unta. Nah, datang berikutnya bahalus sapi, kambing, ya kan, bebek atau ayam, dan terakhir telur. Sunat bagi imam berpakaian dengan sebaik-baik pakaian, terutama pakaian yang berwarna putih. Memakai wangi-wangian bagi imam yang tidak berpuasa, dan minyak wangi yang terafdol adalah kasturi. Sunat bagi imam berpakaian dengan sebaik-baik pakaian, terutama pakaian yang berwarna putih, ya, memakai wangi-wangian bagi imam yang tidak berpuasa, ya, dan minyak wangi yang terafdol adalah kasturi. Sunat imam memakai serban dan memakai cadar bagi imam, dan makmum. Sunat imam memakai serban dan memakai cadar bagi imam dan makmum. Memakai cadar itu bagi imam dan makmum disunatkan. Namun bagi imam lebih ditekankan dari makmum memakai cadar tadi. Sunat membersihkan tubuh dengan memotong kuku, mencukur bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, menyikat gigi, dan menghilangkan daki dan bau tubuh. Itu disunatkan, ya kan, pada hari Jumat. Kemudian sunat pergi ke masjid berjalan kaki bagi yang dapat berjalan kaki. Disunatkan pergi ke masjid berjalan kaki bagi yang dapat berjalan kaki.
Dan kalau berjalan kaki hendaknya perlahan ya kah, jangan bagagasakan. Sunat memilih jalan pergi ke masjid yang jaraknya agak jauh. Sunat memilih jalan pergi ke masjid yang jaraknya agak jauh. Artinya memutar ya kah, supaya tak jauh sedikit berputar. Kalau misalnya parak rumah tuh Pang, lalu berputar kemana kah dulu ya kah, supaya jauh langkahnya. Sunat Pang ya kah, supaya kaki ini melangkah lebih banyak gitu. Dan pulangnya melalui jalan yang pendek. Kalau pulang itu disunatkan menjadi jalan yang kita jalan pintas pendek. Kalau tulaknya cari jalan yang agak jauh sedikit ya kah, boleh ada putar-putar kan dulu ya kah, ke bawah-bawah situ putar. Nah, ulun sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, intinya kita kalau memakainya. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, serta tentang kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.